terkait dengan penanggulangan AIDS di Indonesia maupun di dunia. Oleh karena tentu Mr. Michelle Sidibe di sini ada untuk itu. Saya persilakan. Saya punya pertanyaan untuk Ibu Menkes dan Pak Michael Sidibe. Pertanyaan untuk Ibu Menkes mengenai Perpres 76 yang baru saja ditandatangani 3 September lalu mengenai compulsory licensing 7 paten itu. Yang ingin saya tanyakan konkretnya nanti perubahan seperti apa yang akan kita alami, benefit apa saja yang akan kita petik, dan bagaimana cara pemerintah untuk menjamin kemampuan BUMN untuk memproduksi ARV ini yang selama ini kan kita beli dari luar. Sekarang kan berarti demand-nya pasti meningkat ya. Ini bagaimana untuk menjamin mungkin kimia farma dan bio farma supaya supply-nya mencukupi. Second question for Mr. Sidibe. A couple of years ago, UNAIDS has made an estimation about the number of people being infected with HIV, which has exceeded 300,000 a few years ago. Maybe the number has risen now. The fact is that the number of reported cases in Indonesia is much less than that, less than 100,000 people, which means a lot more cases have gone unreported. This is just the tip of the iceberg. How do you propose we crack down this iceberg and reveal the true number of people being infected with HIV in Indonesia? What sort of efforts that the government should do to improve the case finding? Jadi Perpres 76 tahun 2012 adalah begini. Tadinya obat-obat antiretroviral itu kan ada masing-masing, apakah merek, apakah apa, pabrik obat itu mempunyai hak paten. Namun demikian, kita ada undang-undang 24 tahun 2001 yang memungkinkan pemerintah untuk memakai hak paten tersebut untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Hak paten diambil oleh pemerintah, kemudian pemerintah menunjuk kimia farma sebagai BUMN untuk memproduksi ARV tersebut dalam negeri. Keuntungannya tentu adalah pertama, kesinambungan. Kita tidak usah takut ada stock out. Kedua adalah harganya lebih murah, sehingga menjamin bahwa pasien AIDS bisa tetap dapat antiretroviral sesuai kebutuhannya. Now the second question to you is, how do you refill the tip of the iceberg? I mean, the whole iceberg. If we already we see only the tip of the iceberg, how do you refill the iceberg? No, I would like to start up by saying, first of all, that is very important to say that, because 10 years ago, no one would have believed that we will reduce significantly the number of new infections. Today, in 56 countries in the world, managed to stabilize, even to reduce significantly the number of new infections. But also, you have to remember, 10 years back, treatment costs were so high, and we are talking about $15,000 per person per year, that we could not believe that we could put people on treatment on poor countries and the developing world. And we were having less than 300,000 people on treatment in all the developing world, including Brazil, which was already producing medicine. And today we are talking about almost 8 million people on treatment. So it's important to have that in perspective. If you're taking Indonesia, we are talking about almost 600,000 people living with HIV, with almost 76,000 new infections. So for me, it's very clear that this epidemic, if you try to place it in the context of AIDS, important to pay attention to those laws and see how we can review some of them, because most of those laws
have been designed or developed in the period where we were not knowing so much about HIV epidemic. So for me, those are the areas where I think we can do it in Indonesia, Myanmar, Thailand during this trip. But Indonesia is very important for us. Indonesia is important because, first of all, we have a chance to have a Minister of Health who was working on AIDS for so long and who have been leaders in these areas. And it was very important for me to come here and trying to see together how we can really scale up quickly the action which has been taken already. So we explore, of course, what are the opportunities in those areas. You have been mentioning many of them. I think you are talking about the young people, but we are trying to also look at how we can really work with the religious leaders in this country, how we can build the bridge with them to make sure that they can become a strong partner for fighting stigma, discrimination, and also helping us to move the prevention agenda, which is for us also very important, particularly prevention of young people. The formulation phase until implementation. So that's very important actor of change. Secondly, I think it's important for us to have how I can say that, a program which is tailored in function of the age group, because you need to revisit completely the curriculum to make sure that certainly from 7 to 13, what we'll tell them, which type of message we need to, from 13 to 18, what we will do, above 18. So I think we need to bring a new discussion around what could be the curriculum and how we will really work with the Ministry of Education to really change that one to equip young people with skills. For me, that is very important. And we did something which is very interesting, and I will be very happy to experiment that even in country like Indonesia. We call that crowd out AIDS. It is ideas I was launching where we ask young people, 70 countries, and almost 6,000 young people came together to try to think about what could be the policy for young people today, which strategy, and they set up their own drafting committee. They communicate virtually between themselves, and they produce their own report, which is the first report, which I can say is the policy paper of UNAIDS on young people, which has been defined and developed by young people themselves. So I think we try to also share this experience with countries now, trying to see how we can crowd out AIDS with young people and bring them in the debate and make them participating on the discussion. And this report globally was just amazing, because the report brought three main recommendations globally. One is talking about universality of sexuality education. I think that today world is so open that it's so difficult to really close your door and think that what you will give will be only the one which will be received. So how you open education to make sure that you don't lose your originality, but you are open to what is out there is a very important element they are bringing. The second one is how to equip young girls early, and to make sure that they can be able to have a skill to protect themselves and to negotiate their sexuality in more responsible manner, because in most of the traditional settings, the man is of course equipped naturally to do that, but not the girls. So how you equip that one was very important. And third, they were saying that a few programs involved or putting really resources, financial resources to support young people programs.
You're talking about young people, but no funding is there to really support. So I think we can learn from those experiences and try to. Baik, thank you. No, tadi Pak Michel Sidibe mengatakan salah satu tujuan adalah bagaimana supaya itu mencegah jangan sampai ada bayi di Indonesia yang lahir terinfeksi karena ibunya. Yang kita sebut 3 prong. Satu adalah informasi atau pengetahuan bagi generasi muda, calon ibu dan bapak. Ya, jadi tadi panjang lebar sudah dijelaskan betapa generasi muda itu memegang kunci penting agar dia tidak terinfeksi. Itu satu. Kedua adalah bagaimana supaya ibu hamil sedini mungkin ketahuan. Tadi Ibu Pak Michel Sidibe juga bicara apakah mungkin ibu-ibu hamil langsung dilakukan screening sehingga setiap ibu hamil yang ditemukan HIV positif langsung diberikan pengobatan dengan antiretroviral sehingga menyelamatkan jiwa bayinya sehingga tidak terinfeksi. Dan kalau ini bisa kita lakukan di Indonesia, insya Allah tidak akan ada lagi satu pun bayi yang lahir dengan HIV. Tapi kunci tetap adalah pada ibu dan ayahnya, terutama ayah di sini. Dan poin keterlibatan tokoh agama dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS ini ada 4. Pertama, tokoh-tokoh agama ini diharapkan untuk mengajak umatnya menghindari perilaku berisiko tinggi seperti free sex dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah diharapkan tokoh agama ini berupaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di dalam masyarakat terhadap para penderita HIV/AIDS itu. Pertama, untuk diharapkan majelis ulama dan majelis agama lain bagaimana supaya stigma bahwa HIV/AIDS itu adalah penyakit kutukan itu harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga, mendorong untuk memberikan pelayanan. Jadi motivasi agama ini sangat diperlukan di dalam rangka mengajak masyarakat itu untuk menghindari hal-hal yang sangat mengkhawatirkan ini. Dan poin yang sangat penting juga untuk kita pahami, sebentar saya jawab masalah sex education. Bagaimana tadi tokoh-tokoh agama itu bersepakat untuk membuat satu statement apa yang disebut dengan jihad dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS. Jadi kalau bahasa agama digunakan untuk mengajak masyarakat itu powernya luar biasa. Kemudian keterlibatan formal tokoh-tokoh agama itu sangat dibutuhkan karena selama ini mungkin terasa kurang. Kemudian seksualitas itu mengandung bagaimana kita seksualitas itu lebih luas daripada seks atau birahi yang dikatakan oleh Pak Wamen, ya. Dan ini perlu dijelaskan. Juga ada yang menyebut keterampilan hidup. Bagaimana kita hidup berdampingan, laki-laki dan perempuan dalam keadaan saling menghormati, saling respect, saling peduli, tetapi tidak terbawa oleh birahi tersebut. Oke? Silakan. Yes. Mungkin pendidikan bilang tidak akan program sex education dalam sekolah. Jadi bagaimana sex education di sekolah dan bagaimana campaign kolom masih tetap atau bagaimana sekarang. Dan satu pertanyaan Michael, I think the last UNAIDS figures from 2009, so there were 300,000 estimated cases of HIV in Indonesia, and now we're seeing about 600,000, which is quite a rise. Indonesia seems to be kind of bucking the trend of scaling back and addressing the challenges with the spread of HIV. Why do you think Indonesia is going in the wrong direction? Aku tahu sebenarnya adalah program untuk memenuhi MDG Goal 6A. Salah satu indikator adalah pengetahuan komprehensif untuk usia 15-24 tahun tentang HIV/AIDS. Jadi di dalam itu kita memberikan pengetahuan yang komprehensif yang perlu diketahui oleh remaja tadi
sehingga dia bisa membentengi dirinya terhadap penularan HIV. Oleh karena itu, di dalam Aku Bangga Aku Tahu itu, selain informasi komprehensif tentang HIV dan AIDS, itu yang paling penting, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana membentengi diri dan sebagainya. Akan tetapi juga diberikan pengetahuan tentang narkotika, terutama tidak hanya bagaimana penularan melalui narkoba suntik, tetapi juga tentang obat perangsang dan sebagainya. Ya, jadi itu bagian dari pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS yang perlu diberikan di hulu, sehingga tidak berperilaku berisiko. Oke? Pada dasarnya kalau disingkat itu yang dipakai yang biasa dikenal A, B, C, D, E itu A. Abstinence, hindari seks pranikah. B. Baku setia atau saling setia pada satu pasangan setelah menikah. C adalah bila salah satu sudah diperkirakan mungkin sudah ada virus, pakailah kondom. D adalah jauhi drugs atau narkotika. Dan E, terus menerus tingkatkan pengetahuanmu agar dapat mampu membentengi diri terhadap penularan penyakit apapun, supaya tetap bisa hidup sehat. Terima kasih. Gampang-gampang susah. Masalahnya begini, pada saat ini perkiraan kita ada 6-8 juta orang Indonesia yang berperilaku berisiko. Artinya mengunjungi tempat pelacuran, melakukan hubungan seks bisa antar suami istri, tetapi salah satunya sudah terinfeksi, maka tentu itu juga seks berisiko. Kalau suami istri, dan oleh karena risiko ini tidak tergantung pada surat nikah, akan tetapi diperkirakan bahwa 6-8 juta orang Indonesia yang seharusnya perlu memakai kondom, tetapi oleh karena tadi itu istilah dikatakan sensitif dan disebut kondomisasi, itu memang saya masih dapat tantangan cukup besar, walaupun kita terus-menerus menjelaskan bahwa anjuran penggunaan kondom ini dilakukan di hilir. Jadi kalau pada setiap hubungan seks berisiko, sebenarnya itu merupakan salah satu indikator juga dari MDG Goal 6 adalah penggunaan penggunaan kondom pada setiap seks berisiko. Yang masih susah adalah itu tadi yang dikatakan oleh Pak Wamen, sangkanya kalau kita ngomong kondom berarti kita bilang silahkan seks bebas asal pakai kondom. Tidak benar. Kita katakan pakailah kondom bila bisa diperkirakan pasangan seksmu itu sudah ada penyakit. Oke. Sekarang dengan upaya pencegahan harm reduction yang begitu kontroversial waktu itu, namun ternyata bisa dilaksanakan dengan layanan alat suntik steril, maka HIV menurun di kalangan pengguna narkoba suntik. Concentrated pada pekerja seks, dan pekerja seks di sini adalah pekerja seks laki-laki, perempuan maupun waria. Sekarang di antara pekerja seks prevalensi antara 7% sampai ada tempat di mana 20%. Satu antara 5 pekerja seks di satu tempat itu sudah HIV positif. Nah, bagaimana laki-laki yang tidak mau pakai kondom dan masyarakat masih marah-marahin kalau kita ngomong kondom? Berarti ini akan dengan cepat meningkat. Itu laki-laki yang tadi ini hubungan seks dengan pekerja seks ini, sekali lagi pekerja seks itu bisa laki-laki, perempuan ataupun waria. Dia menikah dan dia melakukan hubungan seks dengan istrinya, masuk kepada ibu rumah tangga dan bayi, itu yang disebut generalized. Ya, jadi tadinya terbatas, concentrated pada pekerja seks maupun pengguna narkoba. Sekarang baik pengguna narkoba maupun pelanggan pekerja seks itu menularkan kepada istri, ibu rumah tangga dan bayi, itu yang disebut generalized. Atau itu yang bisa menjadi generalized epidemic.
Jadi saya harap saudara-saudara mengerti betapa pentingnya hubungan seks yang berisiko itu diatur dengan penggunaan kondom. Kalau misalnya negara-negara yang tadi disebut Pak Sidibe, seperti Thailand, Myanmar, Cina, dan sebagainya, itu mereka berhasil untuk menurunkan prevalensi HIV karena